Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Terima kasih sudah bisa menyaksikan kembali video mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita alhamdulillah bertemu lagi ya di Senin pagi. Nah, hari ini kita akan teruskan lagi belajar bahasa Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Yuk kita mulai belajar. Sebelum kita mulai ke pembahasan yang pertama di minggu ini, Willy akan ulangi pembahasan yang minggu kemarin. Sepertinya kalian belum mengerti. Kemarin kita sudah belajar mengenai menjelaskan konsep dari suatu paragraf. Nah, konsep tersebut kalian uraikan dalam bentuk konsep-konsep yang saling berkaitan. Kemarin kita sudah belajar mengenai satu paragraf, menyebutkan konsep satu paragraf dan kemudian mencoba menyebutkan lebih dari 2 paragraf. Mungkin kalian sudah mengerti ya tentang hal itu untuk menjelaskan konsep. Coba kita lihat yang kemarin di buku halaman 99, teks tentang permainan egrang. Egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Tiap egrang tingginya boleh bervariasi. Selain itu, bermain egrang biasanya digunakan sebagai permainan dalam lomba atau kompetisi. Cara bermain yaitu peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara pemain egrang. Coba kita setelah membaca teks egrang tersebut, informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut. 1. Egrang merupakan permainan tradisional. Bahan pembuat egrang yaitu bambu. Egrang dibuat dengan cara memotong bambu sama panjang dengan tinggi yang bervariasi. Kemudian egrang dimainkan dalam perlombaan. Dalam lomba, peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Kemudian juara dalam permainan egrang yaitu peserta pertama yang tiba di garis finish. Nah, dari satu paragraf ada 6 konsep yang sudah diambil. 6 konsep ini termasuk hal-hal yang penting yang terdapat dalam paragraf tersebut. Jadi diuraikan dalam 6 konsep. 6 konsep ini harus saling berkaitan. Contohnya kita bisa lihat dari konsep ke-1. Egrang merupakan permainan tradisional. Nah, yang kedua, bahan pembuat egrang yaitu bambu. Yang ketiga, egrang terbuat dengan cara memotong bambu. Nah, saling berkaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Ini cara menguraikan konsep yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Sudah mengerti ya? Kalau boleh lihat dari latihan yang kemarin kalian berikan, kalian sudah mengerti cara menyebutkan konsep. Nah, kita bisa menentukan konsep tersebut kalau misalkan sudah 1 paragraf ya. Sekarang kita yang 2 paragraf. Konsep yang lebih dari 2 paragraf silahkan kalian lihat dari layar ya, tentang anak dan mainan. Manfaat memiliki mainan bagi seorang anak yaitu dapat membantu anak
untuk mempelajari banyak hal positif. Hal positif tersebut dapat mengembangkan sampai aspek fisik, sosial, pengetahuan dan komunikasi seorang anak. Oleh karena itu, anak perlu dikenalkan pada mainan yang memberikan manfaat positif. Itu paragraf ke-1. Coba kita lihat. Dari sini bisa kita lihat contoh konsep yang ada pada paragraf ke-1. Manfaat memiliki mainan bagi seorang anak yaitu dapat membantu anak mempelajari banyak hal positif. Berarti konsepnya manfaat anak mempunyai banyak manfaat memiliki mainan untuk anak dapat membantu anak dalam mempelajari banyak hal positif. Gitu. Konsep selanjutnya yang dapat kita jelaskan atau kita ambil dari paragraf pertama yaitu hal-hal positif ini dapat mengembangkan aspek fisik. Nah, berarti salah satu hal positifnya yaitu aspek fisik. Kemudian ada aspek fisik, sosial, pengetahuan, dan komunikasi. Berarti hal-hal positif dari memiliki mainan tersebut yaitu ada aspek fisik, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan komunikasi. Oleh karena itu anak perlu dikenalkan. Oleh karena itu perlu dikenalkan mainan yang memberikan manfaat positif bagi anak. Berarti ada berapa konsep ya tadi? Ada 3 konsep mengenai paragraf yang ke-1 ya. Itu tata cara mengambil konsep dari satu paragraf. Sekarang kita yang kedua, paragraf kedua. Ketika anak bermain, beberapa hal positif terjadi padanya. Misalnya untuk anak usia 13-18 bulan, ia dapat melatih kemampuan berjalannya ketika ia menarik mainan kesayangannya. Berarti apa konsepnya di situ? Ada beberapa hal positif yang dapat melatih kemampuan berjalan bagi anak. Nih, salah satu dampak positif dari mempunyai mainan. Ya. Untuk anak 13-18 bulan itu dapat menarik mainan kesayangannya. Nah, ketika anak membuat rambut bonekanya, ia belajar tentang berbagai peran sehingga dapat membantu untuk mengembangkan imajinasinya. Ketika anak memeluk bonekanya, anak tersebut mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Berarti di situ ada konsep kedua, yaitu ketika anak menyisir rambut boneka, ia belajar tentang berbagai macam peran. Jadi tadi ada berapa konsep ya dari paragraf ke-2. Sama tadi berarti ada 3 konsep. Yang ke-1, beberapa hal positif yang terjadi ketika anak bermain. Kemudian ketika menyisir rambut bonekanya berarti ia belajar tentang peran. Dan konsep ketika dia memeluk bonekanya berarti dia sedang mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Nah, kalian sudah belajar tadi 2 paragraf ya, menyebutkan konsep dari teks non-fiksi. Coba kita lihat dari penjelasan bukunya ya. Nah, konsep yang tadi kita sudah uraikan di buku halaman 102 ada rangkumannya ya. Paragraf pertama yaitu manfaat anak memiliki mainan. Disimpulkan ya. Yang kedua, konsep yang kedua dampak positifnya. Kemudian anak perlu dikenalkan mainan yang memberikan manfaat. Paragraf kedua, hal positif yang terjadi ketika anak bermain. Kedua, konsep kedua, manfaat mainan untuk pelatih kemampuan berjalan anak usia 13-18 bulan. Kemudian yang ketiga, manfaat mainan untuk mengembangkan imajinasi anak. Yang keempat, manfaat mainan untuk membantu anak belajar mengungkapkan rasa kasih sayang. Kemudian paragraf ketiga,
yaitu mengembangkan imajinasi anak melalui kegiatan menciptakan yang baru dan berbeda dari mainannya. Yang kedua adalah contoh kegiatan mengembangkan imajinasi anak. Itu adalah penjelasan dari tiap-tiap paragraf. Sudah ya, mengerti ya tentang membuat konsep atau menyebutkan konsep tiap paragraf. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai menjelaskan konsep-konsep tersebut dan menuliskannya ke dalam sebuah paragraf, tapi dengan kata-kata sendiri. Jadi menyambungkan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam paragraf tersebut. Di halaman 103 ada sebuah teks yang berisi tentang apa ya? Coba lihat 103 yang berisi tentang layang-layang. Nah, mengenai layang-layang tersebut, di situ ada menyebutkan ide pokoknya. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa ide pokok adalah inti dari permasalahan setiap paragraf. Jadi yang tadinya dari konsep disimpulkan jadi salah satu ide pokok. Berarti langkahnya untuk mengerjakan latihan halaman 103 yaitu menyebutkan konsep-konsepnya dulu, kemudian baru kalian membuat ide pokok. Tapi sebelum kalian membuat ide pokok, Weli akan review mengenai cara membuat ide pokok. Nah, Weli dapat video referensi mengenai cara pembuatan ide pokok. Mari kita saksikan videonya. Mari kita review kembali tentang ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok adalah masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung atau berisi ide pokok, materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ingat, pada saat kita ingin mencari ide pokok, terlebih dahulu kita harus menemukan kalimat utamanya. Nah, untuk menemukan kalimat utamanya, kita perlu tahu letaknya di mana dulu, ya. Yang pertama, letak kalimat utama yaitu bisa di awal paragraf. Paragraf yang mengandung kalimat utama di awal disebut dengan paragraf deduktif. Ciri jika kalimat utama letaknya di awal paragraf, yang pertama, berupa kalimat yang maknanya masih luas sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Letak kalimat utama yang kedua bisa di akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir disebut paragraf induktif. Ciri kalimat utama yang letaknya di akhir yaitu biasanya berupa kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya atau kalimat di atasnya. Mari kita simak teks non-fiksi berikut ini. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup
atau disebut biotik dan bagian tak hidup yang disebut dengan abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi. Kedua bagian lingkungan ini saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan dan populasi lumut. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput dan lain-lain. Silahkan dibaca dan dicermati terlebih dahulu. Sudah? Baik. Kita akan menentukan kalimat utama tiap paragrafnya. Paragraf pertama, kalimat utamanya betul sekali yang atas. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Itu adalah kalimat utamanya, karena kalimat itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Kemudian paragraf kedua, kalimat utamanya adalah betul sekali terletak di akhir, yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Kemudian paragraf terakhir, kalimat utamanya adalah betul sekali, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, sekarang kita sudah menemukan kalimat utama tiap paragrafnya. Selanjutnya, kita harus mencari atau menentukan ide pokok dari kalimat utama tiap paragraf. Yang pertama, ide pokok paragraf pertama. Kalimat utamanya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Jadi ide pokoknya apa? Betul sekali, pengertian lingkungan atau arti dari lingkungan boleh, maksud dari lingkungan juga boleh. Kemudian yang kedua, kalau kalimat utamanya interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Betul sekali, hampir mirip dengan paragraf pertama, pengertian ekosistem. Yang paragraf ketiga, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Itu kalimat utamanya, itu pokoknya berarti penyusun sebuah ekosistem atau bagian-bagian dari ekosistem. Nah, setelah kita lihat mengenai tadi cara membuat ide pokok atau menentukan ide pokok. Nah, kalian akan berlatih lagi ya minggu ini setelah tadi Bu Eli sudah terangkan mengenai cara mengambil konsep dari setiap paragraf, kemudian mengambil konsep dari yang tadinya satu paragraf ke paragraf yang lainnya, dan menghubungkan konsep-konsep tersebut. Tadi ada cara membuat ide pokok. Nah, kita akan berlatih lagi di halaman 104, yaitu mengenai
bacaan tentang perkembangan sepak bola. Di situ pertanyaannya, sebutkan konsep apa saja yang mendukung paragraf pertama, kemudian konsep apa saja yang mendukung paragraf kedua. Tadi kan ya udah tahu ya caranya untuk mengambil konsep tersebut. Nah, nomor 3, konsep apa saja yang mendukung tema teks tersebut? Berarti kesimpulan dari konsep pertama dan kedua itu digabungkan. Kalian tulis sebenarnya di buku tugas kalian, kemudian setorkan ke wali kelas kalian. Bisa melalui WA atau Google Classroom. Mungkin video Boeli dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf videonya kepanjangan ya, karena tadi diuraikan terlebih dahulu cara mengambil konsep dari paragraf-paragraf yang tadi sudah dibahas. Jadi mohon maaf videonya kepanjangan. Semoga kalian mengerti caranya mengambil konsep dari paragraf tersebut. Boleh cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.